Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Estafifna, absen 23, saya dari kelas 1241. Di sini saya akan membuat baterai alternatif dengan media jeruk nipis. Untuk alat dan bahannya, yang pertama ada avometer, kemudian ada kabel, kemudian juga ada paku sebagai elektroda positif, ada skrup sebagai elektroda negatif, dan yang terakhir ada medianya yaitu jeruk nipis. Pertama, kita ambil media yang pertama, lalu kita tancapkan paku serta skrupnya. Kemudian yang merah kita taruh pada pakunya, yang hitam pada skrup. Menghasilkan 0,48 volt. Selanjutnya, media yang kedua. Lakukan hal yang sama. Menghasilkan 0,45 volt. Selanjutnya, media yang ketiga. Menghasilkan 0,45 volt. Selanjutnya, media yang keempat. Menghasilkan 0,44 volt. Selanjutnya, media yang kelima. Menghasilkan 0,43 volt. Selanjutnya, media yang keenam. Menghasilkan 0,42 volt. Selanjutnya, media yang ketujuh. Menghasilkan 0,44 volt. Selanjutnya, media yang ke-8. Menghasilkan 0,43 volt. Media yang ke-9. Menghasilkan 0,45 volt. Selanjutnya, media yang ke-10. Menghasilkan 0,44 volt. Selanjutnya, media yang ke-11. Menghasilkan 0,42 volt. Dan media yang terakhir menghasilkan 0,42 volt. Dasar yang pertama, kita ukur tegangannya terlebih dahulu.
menghasilkan 0,43 volt. Kemudian kita ukur kuat arusnya. Menghasilkan 0,43 ampere. Kemudian kita mencoba lampunya. Tidak menyala. Kemudian kita ukur tegangan dari seri yang kedua. Menghasilkan 0,89 volt. Kemudian kita ukur kuat arusnya. Menghasilkan 0,64 mA. Dan kita coba apakah lampunya menyala atau tidak. Lampunya tidak menyala. Kemudian kita ukur seri yang ketiga. Menghasilkan 1,31 volt. Serta kita ukur kuat arusnya. Menghasilkan 0,81 mA. Serta kita coba lampunya. Tidak menyala. Kemudian kita ukur seri yang keempat. Menghasilkan 1,41 volt. Serta kita ukur kuat arusnya. Menghasilkan 0,71 mA. Serta kita coba apakah lampunya menyala atau tidak. Lampunya menyala tetapi redup. Lampu menyala. Pada seri yang kelima, kita yang pertama mengukur tegangannya. Menghasilkan 2,01 volt. Kemudian kita ukur kuat arusnya. Menghasilkan 0,15 mA. Kemudian kita melihat apakah lampunya menyala atau tidak pada seri 5. Dan menghasilkan lampu yang menyala. Selanjutnya kita akan mengukur tegangan dari seri ke-6. Menghasilkan 2,48 volt. Selanjutnya kita ukur kuat arusnya. Menghasilkan 0,55 mA. Selanjutnya kita coba lampunya apakah menyala atau tidak. Menyala. Ya, kita mengukur tegangan pada seri yang ke-7. Menghasilkan 2,96 volt. Selanjutnya kita ukur kuat arusnya. Menghasilkan 0,58 mA. Selanjutnya kita coba apakah lampunya menyala atau tidak. Menghasilkan lampu yang menyala. Pada seri yang ke-8 kita menghitung tegangannya terlebih dahulu. Menghasilkan 3,29 volt. Kemudian kita ukur kuat arusnya. Menghasilkan 0,55 mA. Kemudian kita lihat apakah lampunya menyala atau tidak dengan seri ke-8 dan menghasilkan lampu yang menyala. Pada seri yang ke-9 kita ukur tegangannya terlebih dahulu. Menghasilkan 3,60 volt. Kemudian kita ukur kuat arusnya.
menghasilkan 0,50 mA. Kemudian kita coba apakah lampunya menyala atau tidak. Menghasilkan lampu yang menyala. Pada dari yang 10 kita ukur. Menghasilkan 4,12 volt. Lalu kita ukur kuat arusnya. Menghasilkan 0,51 mA. Kemudian kita coba lampunya apakah menyala atau tidak, dan menghasilkan lampu yang menyala. Dari angka 11 kita hitung tegangannya. Menghasilkan 4,43 volt. Kemudian kita ukur kuat arusnya. Menghasilkan 0,45 mA. Kemudian kita coba apakah lampunya menyala atau tidak, dan lampunya menyala. Selanjutnya kita ukur tegangan dari seri 12. Menghasilkan 4,87 volt. Kemudian kita ukur kuat arusnya. Menghasilkan 0,38 mA. Kemudian kita coba apakah lampunya menyala atau tidak, dan menghasilkan lampu yang menyala. Selanjutnya kita akan mengukur rangkaian paralel. Jadi yang dikaitkan yaitu adalah sama jenis, sekrup dengan sekrup serta paku dengan paku. Setelah itu kita tancapkan di jeruknya seperti ini. Kemudian kita ukur tegangannya. Menghasilkan 0,23 volt. Kemudian kita ukur kuat arusnya. Menghasilkan 0,43 mA. Nah, kita juga melihat apakah lampunya menyala atau tidak. Lampunya tidak menyala. Rangkaian paralel selanjutnya kita juga hitung tegangannya. Menghasilkan 0,24 volt. Kemudian kita hitung kuat arusnya. Menghasilkan 0,77 mA. Untuk lampunya sendiri tetap tidak menyala. Rangkaian paralel ketiga kita juga ukur tegangannya. Menghasilkan 0,30 volt. Kemudian kita ukur kuat arusnya. Menghasilkan 1,25 mA. Nah, untuk lampunya sendiri tetap tidak menyala. Berikutnya kita hitung rangkaian paralel, rangkaian keempat. Menghasilkan 0,34 volt. Kemudian kita hitung kuat arusnya. Menghasilkan 1,79 mA. Untuk lampunya sendiri tetap tidak menyala. Selanjutnya kita menghitung yang pertama yaitu tegangan dari rangkaian paralel yang kelima. Menghasilkan 0,39 volt. Kemudian kita ukur kuat arusnya. Menghasilkan 2,78 mA. Nah, untuk lampunya sendiri tetap tidak menyala. Rangkaian paralel yang keenam kita hitung yang pertama yaitu tegangannya. Menghasilkan 0,42 volt. Kemudian kita juga ukur kuat arusnya.
menghasilkan 1,02 mA. Untuk lampunya tetap tidak menyala. Selanjutnya kita akan menghitung rangkaian paralel ke-7. Yang pertama kita hitung tegangannya, menghasilkan 0,31 volt. Selanjutnya kita menghitung ampere dari rangkaian paralel ke-7. Menghasilkan 3,37 mA. Untuk lampunya tetap tidak menyala. Selanjutnya kita menghitung yang pertama itu tegangan dari rangkaian paralel 8. Menghasilkan 0,38 volt. Kemudian kita hitung kuot arusnya. Menghasilkan 3,42 mA. Untuk lampunya sendiri tetap tidak menyala. Selanjutnya kita hitung rangkaian paralel yang ke-9. Yang pertama kita hitung tegangannya. Menghasilkan 0,26 volt. Kemudian kita hitung kuot arusnya. Menghasilkan 3,62 mA. Untuk lampunya sendiri tetap tidak menyala. Selanjutnya kita hitung rangkaian paralel yang ke-10. Tegangannya menghasilkan 0,29 volt. Kemudian kita ukur juga kuot arusnya. Menghasilkan 4,36 mA. Untuk lampunya sendiri tetap tidak menyala. Selanjutnya kita hitung yang pertama yaitu tegangan dari rangkaian paralel 11. Minta tolong pegang. Menghasilkan 0,38 volt. Kemudian kita hitung kuot arusnya. Menghasilkan 4,12 mA. Untuk lampunya sendiri tetap tidak menyala. Selanjutnya kita hitung tegangan dari paralel rangkaian paralel yang ke-12. Menghasilkan tegangan 0,29 volt. Kemudian kita hitung kuot arusnya. Menghasilkan 3,50 mA. Untuk lampunya tetap tidak menyala ya guys. Jadi di sini saya akan membuat rangkaian campuran yang pertama. Jadi yang pertama kita membuat rangkaian paralel sebanyak 2, kemudian disambungkan di tengahnya. Lalu kita ukur tegangannya. Menghasilkan 1,67 volt. Kemudian kita ukur kuot arusnya. Menghasilkan 0,49 mA. Kemudian kita cek
apakah lampunya menyala atau tidak. Untuk lampunya sendiri menghasilkan lampu yang menyala. Kemudian kita buat rangkaian campurannya yang kedua. Yang pertama kita membuat rangkaian seri sebanyak 2, kemudian kita paralelkan. Lalu kita lihat berapa tegangannya. Kita ukur terlebih dahulu. Menghasilkan 1,66 volt. Kemudian kita ukur kuat arusnya. Menghasilkan 0,37 mA. Kemudian kita lihat, kita sambungkan apakah lampunya menyala atau tidak. Dan menghasilkan lampu yang menyala. Jadi kita membuat rangkaian paralel dan seri yang ketiga. Maksud saya rangkaian campuran. Yang pertama kita buat paralel. Jadi ini ada 2 seri lalu diparalelkan. Kemudian ini diserikan dengan rangkaian seri lainnya. Lalu kita ukur tegangannya. Menghasilkan 4,01 volt. Kemudian kita ukur kuat arusnya. Menghasilkan 0,27 mA dan menghasilkan lampu yang menyala. Jadi kali ini saya akan membuat rangkaian campuran yang keempat. Nah, yang pertama kita buat 2 seri dulu, kemudian diparalelkan. Kemudian ini ada 1 seri lagi dan diparalelkan lagi. Jadi ada 3 seri yang diparalelkan. Kemudian kita ukur tegangannya. Menghasilkan 1,55 volt. Kemudian kita ukur miliampernya atau kuat arusnya. Menghasilkan 0,74 miliampere. Kemudian kita lihat apakah lampunya menyala atau tidak, dan menghasilkan lampu menyala. Untuk campuran yang keempat menghasilkan lampu yang menyala.